Pada tahun 1846, kapal Hindia Belanda mendarat di wilayah laut Kerajaan Buleleng, Bali. Pasukan Buleleng pun segera merampas dan menenggelamkan kapal tersebut. Hal ini membuat Belanda marah. Maka pecahlah perang antara Buleleng melawan Belanda pada tahun 1846 hingga 1848 hingga 1849. Yang Mulia Patih, Raja telah menerima pesan dari Hindia Belanda yang berisi ancaman kepada kita. Bacakan Mahesa. Penguasa Lalim wajib dihancurkan. Penghancuran kapal Hindia Belanda dan perampasan aset di dalamnya adalah tindakan pencurian. Ini adalah penghinaan. Belanda rupanya ingin menghina hukum tawar karang kita yang mulia. Bagaimana mungkin hukum tawai karang tidak diketahui oleh pelintas di laut Buleleng? Apakah perintah raja kepada Patih? Kita pernah yang mulia. Belanda harus ingat di mana bumi dipijak, disitulah dijunjung. Hukum tawang karang adalah tradisi leluhur Buleleng yang telah diwariskan sejak ratusan tahun yang lalu. Kalian benar, ini penghinaan. Sekian banyak pedagang asing yang melintasi laut Buleleng, hanya Belanda saja yang berani mempertanyakan warisan leluhur kita. Yang Mulia Patih Trisula dan Tris ini siap menghadapi ancaman Belanda. Manggala, bagaimana kesiapan pasukan kita? Kita memiliki 14.500 prajurit terlatih yang mulia. Lalu bagaimana dengan senapan kita, Alit? Kita memiliki 1.500 pasukan senapan yang mulia. Gusti, tunjukkan dari menghina tawang karang kita pada company Ibu, ayah, aku akan berdoa di pura untuk kemenangan pasukan kita. Mahesa, sampaikan balasan pada komuni itu. Kehormatan hukum tawan karang tidak takut pada apapun. Buleleng siap berperang. Aku akan menemui raja. Baik yang mulia Raja Patih. 5.000 pasukan di sayap selatan ini, kalian pecah menjadi dua, masing-masing 3.000 di selatan tengah, lalu 2.000 di wilayah perairan selatan. Nabi Mahesa, kekuatan Belanda lebih banyak di dekat Gunung Suci, meletakkan 2.000 di perairan akan membuat kekalahan yang lebih besar di pihak kita. Menurutmu begitu, Ali? Alit benar Mahesa, konsentrasi Belanda di wilayah daratan, bukan perairan. Sebaiknya 5.000 pasukan tetap di sayap selatan. Sejauh ini kita telah kehilangan hampir 1.000 pasukan. Kalian harus berhati-hati. Belanda sangat licik. Mereka membawa pasukan dari Madura dan Jawa. Sejauh ini mereka baru kehilangan 200 pasukan saja. Benar Patih, kita lebih banyak kehilangan daripada mereka. Belanda berhasil mendesak kita dari sisi barat. Aku akan laporkan pada raja bahwa kali ini kita harus puputan. Ayah, aku mendengar pasukan kita akan habis-habisan kali ini. Benar anakku, jaga ibumu. Kalian harus saling menguatkan. Gusti, semoga Sang Hyang Widi senantiasa melindungimu. Hatiku perih, tidak siap dengan puputan ini, tapi aku selalu mendoakanmu. Kami berangkat. Ayo Mahesa. Ayah, aku mendengar bahwa Belanda berhasil mendesak puputan Jagaraga pasukan kita. Kemarin ibu berkali-kali tak sadarkan diri. Kamu ayah. Aku tidak apa-apa, tapi Manggala dan Alit hampir kehilangan hidup mereka. Belanda telah banyak melukai kita. Bagaimana engkau dapat bertahan? Apapun tidak akan terjadi selama aku hidup. Aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini. Selama 3 kali perang kita ini, entah mengapa Belanda selalu dapat mendesak kita. Padahal pasukan kita jumlahnya lebih besar. Mereka hanya dengan 2.400 kekuatan. Jangan lupa mereka juga melibatkan pasukan wilayah Lombok. Seolah Belanda mengepung kita dari barat dan timur. Berarti negeri tetangga kita ikut menyerang kita. Benar Putri. Membelisik mereka para pepergi itu.
Tapi apa yang akan kita lakukan? Kita tetap akan ikutan di perang Jagaraga ini. Aku akan meminta bantuan pada sekutu kita Kerajaan Karangasem. Bila kita terdesak, kita harus lari di gunung Batu Patih. Ya, tapi kita tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Hingga 1849 Perang Bali terus berkobar. I Gusti Ketut Jelantik melakukan perlawanan mempertahankan daerahnya sampai titik darah penghabisan.